Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menganalisis kinerja pegawai, di mana saya akan melihat gambaran kinerja pegawai ditinjau dari beberapa variabel, yaitu gender, masa kerja, dan tingkat pendidikan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama klik Analyze, kemudian pilih Reports, lalu klik OLAP Cubes. Nah, untuk summary variable kinerjanya kita pindahkan di summary, lalu gender. Jadi kita mulai dari satu-satu dulu. Jadi teman-teman bisa memilih apakah gender, masa kerja, atau tingkat pendidikan. Jadi caranya sama. Jika kalian hanya ingin melihat gambaran kinerja dari satu variabel saja, jadi masukkan salah satu variabel di grouping variables ini. Di sini saya berikan contoh untuk gender. Lakukan hal yang sama untuk masa kerja dan tingkat pendidikan. Lalu klik statistik. Nah, di sini kita kembalikan saja sumnya, percent of total sum juga. Ya, yang dipindahkan mulai dari median, lalu minimum, maksimum, kemudian variance. Nah, itu yang kita pindahkan. Lalu kita klik continue, lalu oke. Nah, di sini kelihatan OLAP Cubes-nya. Untuk melihat hasil OLAP Cubes, klik 2 kali di bagian OLAP Cubes ini. Nah, di sini untuk melihat, ini kan keseluruhan kinerjanya. Tapi kalau kita ingin melihat laki-laki, klik total lalu pilih laki-laki. Di sini akan kelihatan, ada 7 orang laki-laki, rata-rata kinerjanya 83,57, standar deviasinya sekian. Persentasenya karena ada 7 orang, jadi ada 46,7% laki-laki. Kemudian mediannya 87, berarti artinya 50% laki-laki kinerjanya di bawah 87, 50% pegawai laki-laki kinerjanya di atas 87. Kinerja minimum 72, maksimum kinerjanya itu 93, variasinya 79,619. Begitupun kalau kita ingin melihat perempuan, jadi kita klik perempuan. Nah, ini berubah kan? Oke, kita lanjut bagaimana jika kita ingin melihat gambaran kinerja kalau ditinjau dari 2 variabel. Sama caranya, klik Analyze, lalu di bagian pilih Reports, lalu klik OLAP Cubes. Nah, di sini jangan lupa lakukan hal yang sama untuk masa kerja dan tingkat pendidikan yang tadi. Namun kali ini saya akan menampilkan contoh kalau kita melihat dari 2. Misalnya saya pilih masa kerja. Statistiknya itu tidak akan berubah kalau kita sudah melakukan hal yang sama sebelumnya, jadi ini tidak perlu diubah-ubah lagi, langsung saja di OK. Nah, di bagian OLAP Cubes-nya kita klik 2 kali lagi. Di sini akan kelihatan misalnya ya,
Kita pilih laki-laki dengan masa kerja 1-10 tahun. Oh, ternyata ada satu orang. Jadi satu orang, karena satu orang berarti itu skornya hanya 75 ya. Di sini kenapa 75? Karena hanya satu orang. Jadi rata-rata, median, minimum, maksimumnya itu 75. Karena kinerjanya itu 75. Standar deviasi dan varians itu tidak ada karena ini hanya satu orang. Standar deviasi dan varians itu memperlihatkan keberagaman data. Jadi kalau misalnya cuma satu, maka standar deviasi dan variansnya itu tidak ada. Coba kita lihat lagi laki-laki dengan masa kerja 11-20 tahun. Ternyata ada 2 orang. Cara bacanya sama seperti yang sebelumnya ya. Kemudian kalau laki-laki dengan masa kerja 21-30 tahun, nah ada 4 orang. Coba kita pilih perempuan. Oh, ternyata 4 orang juga. Coba kita pilih masa kerja 11-20 tahun, ada 3 orang perempuan. Lalu kinerja perempuan yang masa kerja 1-10 tahun cuma 1 orang juga. Nah, mudah bukan ya? Ini keren ya, kelihatannya bisa diubah-ubah seperti itu. Kita lanjut lagi bagaimana kalau kita menganalisis kinerja ditinjau dari 3 variabelnya. Caranya sama, klik analyze di bagian report, kita klik all cubes. Tingkat pendidikan kita pindahkan, statistik tidak perlu kita ubah, langsung kita oke saja. Nah, ini diklik 2 kali lagi. Misalnya kita pilih laki-laki dengan masa kerja 1-10 tahun dengan pendidikan SD. Nah, kalau tidak muncul seperti ini, berarti itu artinya tidak ada pegawai laki-laki dengan masa kerja 1-10 tahun yang tamatan SD. Coba kita lihat yang tamatan SMP. Tidak ada juga. SMA tidak ada juga. Sarjana ternyata juga tidak ada. Magister ada 1 orang. Nah, kalian pilih satu persatu ya. Jadi untuk melihat gambaran kinerja pegawai, maka harus dipilih satu-satu. Kita mulai dari atas, lalu kita pilih yang kedua lagi. Kita mulai dari SD lagi, ternyata tidak ada. SMP lagi, ternyata juga tidak ada. Jadi satu persatu, sehingga gambaran kinerjanya itu utuh. Ternyata ada SMA, pegawai laki-laki dengan masa kerja 11-20 tahun, ada yang tamatan SMA 1 orang. Sarjana juga 1 orang. Magister tidak ada. Kita lanjut lagi dengan masa kerja 21-30 tahun. SD tidak ada. Tamatan SMP 1 orang. SMA juga 1 orang. Sarjana ada 2 orang. Magister tidak ada. Nah, kita laki-laki tadi sudah selesai, kita pilih perempuan. Kita mulai dari atas lagi, 1-10 tahun. SD tidak ada, SMP juga tidak ada, SMA tidak ada, sarjana tidak ada, magister ada 1 orang. Nah, begitulah caranya. Jadi teman-teman untuk melihat gambaran kinerja pegawai ini, cek satu persatu sehingga gambaran kinerjanya itu utuh. Jadi cek dulu laki-laki masa kerja 1 persatu, pendidikannya juga 1 persatu, begitupun perempuan. Jadi gambaran kinerjanya itu utuh, lengkap ya. Kelihatan ada berapa orang atau justru tidak ada. Kelihatan rata-ratanya bagaimana, rata-rata kinerjanya, cara deviasi, median, maksimum, minimum, dan variansnya juga kelihatan. Jadi jangan lupa pilih satu-satu, pilih satu persatu
Dan kemudian teman-teman perlu perhatikan bahwa ini betul bisa langsung di copy dan masukkan di Word. Namun untuk dalam pembuatan laporan ini hanya dilampirkan saja. Agar di laporannya itu bagus, maka teman-teman harus membuat tabel sendiri, di mana dalam satu tabel itu bisa kelihatan semua datanya. Misalnya gambaran kinerja pegawai ditinjau dari gender, maka dalam satu tabel itu akan kelihatan kinerja pegawai laki-laki dan perempuan, tidak terpisah lagi. Sama halnya dengan ini. Ini kan banyak ya, satu persatu, ada mulai dari perempuan 1 sampai 10 tahun dan magister. Ini banyak sekali datanya, banyak tabelnya. Nah, ini cukup dijadikan lampiran saja untuk di copy. Namun dalam pembuatan tabel secara keseluruhan, maka buat dalam satu tabel saja, sehingga kelihatan gambarannya secara utuh karena sudah dibuat dalam satu tabel. Oke, sekian untuk tutorial hari ini. Ini adalah analisis statistik deskriptif yang terakhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di analisis statistik inferensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.